Oke, jadi selamat siang semuanya. Ini untuk hari ini materi perkuliahan ini terkait dengan mata kuliah sistem pengendalian mesin listrik. Jadi mata kuliah ini mungkin sedikit hampir sama dengan mata kuliah pengemudian motor listrik. Karena kalau misalnya untuk pengemudian motor listrik itu adalah mata kuliah untuk bidang minat sistem tenaga, sedangkan untuk sistem pengendalian mesin listrik itu untuk mata kuliah di bidang minat sistem pengaturan. Jadi fokus dari mata kuliah ini yaitu mengacu ke capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu bagaimana merancang sistem pengendalian mesin. Jadi nanti mesin listrik yang akan dikendalikan ini adalah motor DC dan motor AC. Jadi sebelum kalian berangkat ke pengendalian motor atau pengendalian mesin di sini, nantinya kita ada beberapa bahan kajian yang ada, yaitu pertama adalah terkait identifikasi motor DC, pengendalian motor DC, identifikasi motor AC, pengendalian motor induksi, dan pengendalian motor sinkron. Ya, selanjutnya di sini referensi yang saya gunakan itu adalah bukunya Kim. Ini sudah saya upload. Jadi bukunya Kim yang kita gunakan ini adalah bukunya ini, Sang-Hoon Kim, Electric Motor Control DC, AC, dan BLDC Motor. Jadi di sini materi yang akan kita bahas, hampir semuanya itu ada di dalam buku ini. Makanya kenapa buku ini saya jadikan acuan utama. Sini kalian bisa melihat hampir semua bahan yang kita butuhkan itu sudah disediakan di dalam buku ini. Nanti tinggal kita tambahkan dengan referensi penunjang lainnya. Nanti akan saya berikan apabila belum bisa saya sampaikan dalam RPS ini, nanti bisa saya sampaikan pada saat perkuliahannya. Kemudian, jadi kalau kita lihat nanti yang akan kalian pelajari konsep materi yang diajarkan itu ya, pertama kita belajar terkait dengan prinsip motor dahulu di sini. Kemudian nanti baru kita berangkat ke motor DC. Motor DC itu mulai dari mana? Mulai dari prinsipnya juga, model matematika motor DC, kemudian pengendalian motor DC, pengendalian arus, kecepatan maupun pengendalian dari penyaklarannya. Kemudian untuk motor AC sendiri nanti kita mulai dari prinsip model matematikanya motor, kemudian saya ajarkan inverter karena mungkin ada yang sudah belajar di elektronika daya dan ada yang belum, karena di elektronika daya itu adalah mata kuliah bidang minat sistem tenaga, mata kuliah wajibnya, sehingga tidak semua bidang mahasiswa kendali itu diajarkan terkait dengan inverter. Kemudian konsep penyaklaran ini bukan untuk motor AC saja, bukan motor induksi, tetapi untuk motor BLDC. Baru nanti untuk pengendaliannya, pengendalian motor AC, baik mengendalikan torsi, atau kita mengendalikan menggunakan direct vector atau indirect, atau nanti ada pengendalian khusus untuk motor BLDC. Jadi di sini secara garis besar sebenarnya materi kita itu dua cabang yang berbeda. Yang pertama adalah khusus untuk DC, yang satunya adalah khusus untuk AC. Itu nanti saya perbaiki, itu masih ada yang salah untuk masalah RPS-nya. Di bagian peta di atas ini masih ada yang salah, nanti saya revisi. Kemudian untuk rencana pembelajarannya kita di sini, jadi di minggu pertama dan kedua konsepnya di sini. Kemudian nanti di minggu ketiga keempat baru kita belajar terkait motor DC, mulai dari model matematika motor DC, kemudian persamaan steady state dan transient dari karakteristik motor. Di sini kan mungkin yang mengambil PPML yang sebelumnya, yang di kelas saya itu mungkin sudah sampai ke sini, tetapi tidak sampai ke bawah. Kemudian yang kita bahas selanjutnya terkait dengan perancangan controller. Nanti mendesain motor DC-nya, kendalinya, baik kita pengendalian di arusnya maupun kecepatannya, atau kita mengendalikan dari konsep penyaklaran, yaitu dengan menggunakan power elektronik. Nanti di minggu ke-7 ini ada teorinya untuk motor AC, tetapi untuk UTS itu hanya sampai materi di sini. Jadi materi UTS itu adalah DC, materi UAS itu adalah AC. Di sini hanya untuk menambahkan karena slotnya ini kurang untuk penjelasan motor
AC, pengendalian motor AC-nya. Kemudian di sini makanya kenapa sub capaian pembelajaran mata kuliahnya minggu ke-7 dan minggu 9-10 itu adalah sama. Karena inilah gabungan. Yang saya pecah di tengah-tengahnya itu ada UTS. Jadi sebelum UTS kalian belajar konstruksi, setelah UTS baru kita belajar pemodelan, baik motor induksi maupun motor sinkron. Baru kita lanjutkan dengan bagaimana mentransformasikan. Di sini kita menggunakan transformasi bidang deki, direct dan kuadratur. Nanti yang akan kita gunakan untuk konsep pengendalian. Tapi sebelum masuk ke pengendalian, kita bahas dahulu terkait dengan konsep penyaklaran, yaitu inverter. Nanti terkait konsep dasar inverter dan teknik PWM sendiri, itu ada space vector, ada sinusoidal PWM, ada histerisis PWM. Kemudian baru metode penyaklaran pada motor BLDC. Baru nanti setelah membahas di sini, baru kita lanjutkan untuk pengendalian vektor dan flux pada motor AC. Jadi motor AC itu pengendaliannya bukan hanya torsi dan vektor, kita akan mengendalikan fluxnya juga. Jadi di sini ada pembahasan di minggu 13 untuk torsi. Pengendalian torsi itu adalah metode direct torsi control. Sedangkan di sini metode kedua adalah metode direct vector direct field oriented control, DFOC. Kemudian yang di sini itu adalah metode indirect field oriented control. Kemudian metode yang terakhir adalah metode flux. Kemudian baru kita masuk ke dengan pengendalian motor BLDC. Jadi ini adalah seluruh materi yang akan dibutuhkan, yang akan saya berikan ke kalian untuk pemahaman terkait dengan sistem pengendalian mesin listrik. Oke, di sini. Kemudian kita lanjut sebentar terkait dengan kontrak. Kontrak perkuliahannya mungkin hampir sama dengan kontrak perkuliahan yang ada di analisis jaringan sebelumnya. Hampir sama. Jadi tidak ada perubahan. Untuk nilai UTS-nya adalah 30% dari perkuliahan, nilai UAS-nya adalah 40%, sedangkan tugasnya adalah 30%. Kemudian untuk di sini itu bukan rencana 4 kali, tetapi sama seperti sana itu 8 kali. Di mana nanti tugasnya itu dapat ditulis tangan atau diketik, tetapi nanti diserahkan atau diuploadnya dalam format PDF. Untuk nama format filenya itu nanti akan saya tuliskan di dalam web atau platform pembelajaran. Waktu pengumpulan seperti biasa 1 hingga 2 minggu tergantung dari tugasnya, tingkat kesulitannya. Kemudian ini yang sama seperti yang disampaikan pada saat perkuliahan sebelumnya, yaitu materi perkuliahan ada di website ini, nanti saya upload. Kemudian keterlambatan tidak ada. Untuk pembelajaran daring ini, kita videonya itu harus terlihat harapannya ya, tapi nanti kalau misalnya ada bermasalah terkait masalah teknis, silahkan di chat ke saya ya terkait permasalahannya apa. Kemudian suaranya kalau bisa di-mute, kecuali nanti kalau kalian ingin menyampaikan atau ingin berpendapat. Kemudian kalau misalnya ada izin, silahkan nanti di chat. Kemudian kita kemarin yang di mata kuliah yang pertama itu kita menggunakan opsi kedua. Untuk mata kuliah ini apakah kalian ingin tetap menggunakan opsi kedua atau opsi yang lain? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Jadi kalau opsi 2 ini nanti saya akan buatkan video-videonya. Nanti saya berikan link-linknya untuk kalian bisa download atau kalian tonton. Oke, dari Kresna dia tetap di opsi kedua. Yang lain tetap sama atau ada yang mau berubah ke opsi yang lain? Sama, Pak. Sama ya. Mutia di opsi ketiga. Oh, terkait waktu diskusinya ya, yang ditambah ya. Oke. Kresna opsi 2, Mutia 3, Azari 3. Terus yang lain? Bagja kamu 2 apa 3, Bagja? Masih 2, Pak. Masih 2. Ya,
Di sini ada Mutiara, gimana? Tian 2, 3, ini 2. Ini untuk kelas ya, pasti kita mulainya dari, nanti kita mulainya jam 13.30. Ini kan tadi masih pakai yang punyanya mata kuliah analisis jaringan ya. Karena saya khawatir kalau misalnya di jam 12, jam 13.00, nanti kalian masih ada yang belum selesai istirahat. Makanya saya berikan opsi di jam 13.30. Nanti pada saat proses perkuliahan di sini, ternyata kalian masih ada yang melaksanakan magang dan lain-lain, itu tidak masalah, nanti silakan diinfokan personal ke saya. Ya. Cara 2, 2, 3, 4. Oke, dari ini 5 orang beropsi 2, 3 orang beropsi menggunakan opsi 3 ya. Nanti silakan. Jadi kita gunakan dulu opsi 2, nanti apabila ada kelemahan nanti silakan didiskusikan lagi apakah pindah ke opsi 3. Oke, ini untuk kontraknya. Kemudian saya masuk ke materi terkait dengan pengenalan. Seperti yang tadi ya, ini minggu pertama, jadi saya tidak akan membahas terlalu panjang terkait perkuliahan ini. Oke, ini untuk pengantarnya, sistem pengendalian mesin listrik. Jadi kalau misal kita lihat dari historinya, sini saya nggak pakai slideshow ya, jadi biar gampang ini saja. Jadi kalau misalnya dilihat dari historinya, sebenarnya untuk perkembangan mesin itu sendiri sudah mulai dari tahun 1740. Tetapi motor listrik itu sendiri baru diperkenalkan di tahun 1834. Nah, motor DC yang kalian gunakan hingga saat ini itu sebenarnya mulai dikembangkan di tahun 1886 oleh William. Sedangkan di motor AC yang digunakan di industri itu mulai diperkenalkan sebenarnya sudah di riset itu tahun 1887, tetapi baru dipatenkan di 1888 oleh Tesla. Kemudian 1891 itu perkembangan untuk motor induksi yang 3 fasa yang kita gunakan hingga saat ini perkembangannya. Nah, untuk motor itu sendiri kalau misal kita lihat untuk startingnya secara teorinya di awal itu dia pertama kali adalah menggunakan metode direct online, di mana sumbernya di sini dari sumber 3 fasa akan dihubungkan langsung ke motor yang digunakan untuk menyuplai. Jadi tidak ada pengendalian, jadi langsung, diberikan langsung. Kemudian setelah dirasa mengalami kelemahan, maka muncullah metode kedua, yaitu metode Y dan delta, atau star delta. Di mana star di sini untuk mengurangi tegangan dan torsinya, sedangkan untuk metode delta untuk mengurangi arusnya. Nah, dari sini juga mengalami masih ada kelemahan, yaitu terkait dengan komponen. Kemudian dikembangkan lagi metode yang lain, yaitu menggunakan metode autotransformator. Di mana metode ini yaitu memberikan trafo di sini. Jadi nanti pergeserannya apa? Untuk pengendaliannya dia menggeser tappingnya. Di sini ada tapping untuk penghubungnya. Ini tapping yang digeser. Tappingnya digeser sehingga dia akan mempengaruhi besaran nilai arus yang lewat di sana. Nah, opsi yang lain yaitu dengan menambahkan resistor. Jadi resistor primer itu dihubungkan di sini, jadi sama seperti potensio yang dia akan digerakkan secara bertahap, mulai dari kecil hingga besar. Supaya apa? Supaya tegangan yang masuk ke dalam motor itu bertahap. Itu konsep dari penambahan resistor. Nah, setelah muncul metode-metode ini, maka muncul metode yang baru, yaitu metode namanya soft starter. Jadi metode soft starter ini adalah metode pengembangan dari metode-metode sebelumnya. Di mana nanti dia
akan memberikan, dia mengatur nilai tegangan. Nilai tegangan yang akan disuplai ke dalam motor di sini akan diberikan secara bertahap. Jadi pemberian tegangannya itu akan diberikan secara bertahap supaya dia kenaikannya smooth. Nanti pengaturannya bisa diatur di dalam modul soft starter di sini. Mulai misalnya kita naikkan bertahap misalnya per 1 detik atau per 5 detik itu bisa kita adjust di dalam modul di sini. Ini saya ambil contoh yaitu modul yang ada di Schneider. Nah, penerapan dari soft starter seperti ini sangat banyak. Selain soft starter ada juga nanti pengembangannya yaitu dengan pengendalian motor. Jadi pengembangan di industri itu cukup banyak, mulai seperti ini. Dia digunakan di awal di sini sebelum masuk ke motor untuk mengejas kecepatan dari motor. Itu juga bisa langsung dimasukkan dalam. Jadi untuk panelnya VSD atau ASD itu sendiri itu tidak serta-merta dia terpampang di luar, tetapi dia biasanya akan disimpan ke dalam suatu kabinet atau lemari yang akan digunakan untuk mengendalikan. Jadi kalau motornya ada di lapangan, biasanya nanti di sini alat-alatnya akan berada di satu ruangan khusus karena dia ada temperatur ambien yang tidak boleh lewat supaya alatnya tidak cepat rusak. Nah, kalau misal kita lihat strukturnya VSD itu seperti ini jadinya. Jadi dari sumber 3 fasa, fuse di sini, dia akan dimasukkan. Baru dia di sini akan diberikan main circuitnya untuk memutus arusnya. Baru ada juga ditambahkan proteksi tambahan yaitu main fuse di sini. Nah, baru di sini baru dimasukkan ke dalam sini. Supaya apa? Nanti kita bisa mengatur. Di sini kan dia mengkonversi dari AC menjadi DC. Jadi AC diubah menjadi DC dahulu, baru nanti dari DC akan diubah kembali menjadi AC. Baru nanti dia ada feedback. Di sini bisa ditarik feedback dari motor ini untuk masuk ke dalam sini. Dia langsung di sini gambarnya. Motor ini simbolnya di sini motor juga. Jadi langsung masuk ke dalam sini. Jadi pengendaliannya akan ada di dalam sini. Nah, yang kita pelajari yaitu metode yang ada di dalam sini. Jadi konstruksi yang ada di dalam pengendalian motor ini seperti apa. Tetapi walaupun kita belajarnya di bagian kendalinya di sini, tetapi kita berangkat berdasarkan dari motornya dahulu. Jadi dari motornya di sini, kita akan belajar juga, begitu juga dengan inverternya. Kita akan belajar juga termasuk dengan konsep penyaklarannya, hingga nanti bagaimana cara mengendalikan yang ada di dalam kubikel di sini atau di dalam modul sini. Ini adalah fokus dari pembelajaran mata kuliah sistem pengendalian mesin listrik. Nanti di sini kita bisa memberikan variabel kontrolernya apa saja, metodenya kita mau menggunakan metode apa tergantung dari manufakturnya. Makanya saya akan memberikan metode pengendalian itu semuanya yang ada di dalam referensi. Yang bisa saya sampaikan akan saya sampaikan semua. Supaya nanti kalian pada saat diterapkan di aplikasinya, kalian bisa disesuaikan. Manufaktur atau perusahaannya tersebut dia menggunakan cara pengendalian seperti apa. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di dalam sini. Nah, karena di sini kan dia akan memasukkan dalam bentuk parameter. Modul di sini isinya modul. Isinya kotak seperti ini. Yang di dalamnya itu adalah rangkaian mikro. IC dan lain-lainnya. Sehingga apa? Sehingga yang dimasukkan kita kan memberikan masukan dalam bentuk parameter. Parameter itu kita mencari nilainya itu berdasarkan apa? Kita memodelkan dulu sistemnya. Jadi kita harus tahu dulu respon setiap sistemnya, setiap komponen yang ada dalam sistem tersebut sehingga kita dapat menentukan parameter apa yang harus kita masukkan ke dalam sini. Karena nantinya biasanya di sini yang kita masukkan adalah parameter kontrol PID misalnya. Nah, kita harus tahu berapa nilai PI dan D-nya. Kalau secara teori, secara analisis kita bisa melakukan pemodelan.
Walaupun nanti kalau misalnya terjadi permasalahan di lapangan, kita bisa melakukan trial dan error. Tetapi sebelum kita melakukan trial dan error, kita melakukan pendekatan analisis. Karena biasanya apa? Karena biasanya nilai yang kita peroleh dari analisis itu tidak akan beda jauh. Karena apa? Karena gini, kondisi di lapangan itu biasanya akan berbeda dengan kondisi perhitungan. Karena di dalam kondisi perhitungan itu, pada saat kita melakukan perhitungan sistem seperti ini, yang kita tetapkan adalah kondisi ideal. Tanpa sistem itu ada gangguan. Sedangkan pada saat di lapangan, itu bisa saja ada gangguan berupa misalnya vibrasi. Kemudian misalnya ada noise dari pengukuran. Atau misalnya ada gangguan-gangguan yang lain. Misalnya kabel komunikasinya ada terintervensi medan dari kabel power. Itu berarti jatuhnya bisa ke noise pengukuran. Atau misalnya ada masukan yang lain. Yang seperti vibrasi. Kalau vibrasi itu jatuhnya adalah gangguan atau disturbance dari sistemnya. Itu dapat merubah nilai parameter yang harusnya kita berikan, yang harusnya ideal, itu menjadi tidak sesuai. Itu adalah penyebabnya. Bisa dari noise, bisa dari disturbance. Jadi itu ya. Tetapi untuk mata kuliah ini saya mengasumsikan untuk sistemnya adalah ideal tanpa kita perhitungkan noise dan disturbance. Karena itu nanti berbeda lagi. Untuk noise dan disturbance kita perlu menghilangkan, baru nanti kita bicaranya adalah pengolahan sinyal pengaturan. Sedangkan untuk di mata kuliah ini konsepnya adalah pengendalian mesin listriknya. Jadi untuk pengendalian secara keseluruhan itu sebenarnya kita menggabungkan beberapa materi perkuliahan kita. Seperti pengendalian mesin listrik, kemudian pengolahan sinyal pengaturan untuk mengendalikan noise dan disturbance-nya, kemudian PLC, dasar penggunaan PLC, dan otomasi industri, itu juga bisa digabungkan untuk mengendalikan sistem secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jelas ya? Belum ada ya? Masih jelas, Pak. Ya, karena masih awal ya, belum yang inti ya. Nanti kalau yang inti baru nanti mungkin akan sedikit berbeda gitu. Oke, jadi nanti untuk minggu depan perkuliahannya kita mulai di jam 13.30. Saya setnya 13.30 pertimbangan nanti apabila kalian masih ada yang istirahat siang. Nanti apabila tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, silakan diinformasikan ke saya langsung di WA saya sehingga nanti saya tahu bisa memberikan izin atau seperti apa. Itu ya.